Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 selaku moderator dan ada beberapa anggota. Yang pertama ada Bima Prasetya, Elsa Egawati, Mareta Aldi, dan Rehan Zafran. Dan yang terakhir ada Sabatina Borusitohang. Nah, untuk presentasi kami malam ini yaitu tentang analisis dampak lingkungan, manajemen lingkungan hidup. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Elsa, silakan. Terima kasih. Yang pertama, AMDAL berperan dalam menghimpun informasi lokal yang bermanfaat bagi pihak yang menginisiasi proyek masyarakat untuk merencanakan serta mengelola dampak lingkungan dengan tindakan preventif. Sebagai tambahan, dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatakan bahwasannya setiap usaha atau kegiatan yang diwajibkan untuk memiliki AMDAL atau UKL, UPL. Meskipun demikian, dalam hal penyusunan AMDAL serta kriteria usaha ataupun kegiatan yang mempunyai dampak signifikan, tidak semua diwajibkan. Hal tersebut diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Bima, silakan. A. Manfaat analisis dampak lingkungan untuk pengelolaan hukum lingkungan. Dalam menjaga kualitas lingkungan, AMDAL memberikan kontribusi dalam hal berikut. 1. Mencegah kerusakan potensial pada sumber daya alam yang dikelola, terutama sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbarui. 2. Mencegah dampak dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lain, proyek lain, dan masyarakat untuk menghindari konflik. 3. Mencegah degradasi lingkungan akibat pencemaran dengan tujuan menghindari kerusakan pada ekosistem lingkungan. Selanjutnya dipaparkan oleh Mas Rehan Zafran, silakan. Sistem berfungsi sebagai pengontrol kawasan lindung dapat bertanggung jawab atas tugas ini. Namun, proses pembangunan terjadi dalam suatu sistem alam lainnya, yakni wilayah budidaya. Kegagalan untuk menjaga stabilitas komponen lain dapat terjadi akibat penilaian AMDAL yang tidak tepat atau mengabaikan salah satu komponen. Tidak hanya itu, peranan dan fungsi AMDAL juga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Menurut pandangan hukum bisnis yang disajikan oleh Brian Maynard dan Susan E. Mertens, tujuan perusahaan tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan finansial atau profit, melainkan juga melibatkan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, Elphinstone menyatakan bahwasannya perusahaan yang berkualitas tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan ekonomis. Suganda 2019 mengatakan pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Yogyakarta, tesis program pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kriteria usaha atau kegiatan yang harus disertakan dalam analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam pasal 36 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL, UPL harus memiliki izin lingkungan, yang dimana diatur dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha
dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 36 ayat 1, maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda pajak paling rendah 1 tahun. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi kami, yaitu berdasarkan definisi pada pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Analisis dampak lingkungan atau biasa disebut AMDAL secara umum berperan dalam menyediakan informasi terkait rencana usaha dan konsekuensi lingkungan yang mungkin timbul dari pelaksanaannya. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga memberikan panduan terkait hal ini. Pada pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UPL wajib memiliki izin lingkungan. Artinya, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKLPL wajib memiliki izin lingkungan. Meskipun demikian, tidak semua usaha atau kegiatan diwajibkan menyusun AMDAL. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.